Oke, jadi menurut gua, Bitcoin itu bisa turun ke 50 ribuan US dollar dalam 1-2 bulan ke depan. Ini bukan buat nakutin, tapi gua harap kita bisa antisipasi dan aware sehingga kita nggak perlu panik. Di akhir video juga gua akan share strategi gua seperti apa untuk menghadapi kemungkinan penurunan ini. Hai Smart Trader, nama gue Andi Senjaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan kripto. Di channel ini gue bakal banyak share tentang ilmu trading di multi asset class, technical analysis, dan cara gue trading. Tujuannya untuk bantu kalian bisa mendapatkan profit dari trading. Kalau kalian mau belajar trading, boleh banget di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga Instagram gue di @andisenjaya dan TikTok di @andisenjaya7 biar gak ketinggalan info harian seputar market. Dan di akhir video, gue bakal kasih 100 ribu rupiah buat 2 orang yang beruntung. Jadi tonton video ini sampai habis. Let's go. Udah lama ya, kita nggak lagi bahas Bitcoin. Kayaknya video terakhir itu sekitar 2 bulan yang lalu deh. Langsung aja ke poin utamanya, gue melihat ada potensi Bitcoin bakal turun ke 55 ribu US dollar. Pastinya bukan tanpa alasan, jadi biar nggak banyak buang waktu, kita langsung aja. Yuk, tarik garis. Oke, sekarang kita udah punya chart daripada Bitcoin US dollar. Ini di time frame weekly. Sekarang kita mau lihat harga Bitcoin per tanggal 14 Juni, video ini dibuat, itu ada di sekitar harga 66.720-an. Sebelumnya memang udah mencoba untuk breakout all time high-nya, tapi kalau kita lihat sekarang masih tertahan di sekitar resistance. Dan sekarang kita mau lihat potensi pergerakan Bitcoin ini saat ini mau menuju kemana. Nah, gue mau review dulu sebelumnya. Kalau misalkan kita punya satu bullish channel yang waktu itu kita udah sering plotting, dan di beberapa video sebelumnya juga gue udah bilang kalau misalkan dia udah berhasil breakout daripada bullish channel ini, artinya ada satu potensi pergerakan atau percepatan tren dari Bitcoin. Nah, ini adalah satu fenomena yang kita sering lihat juga di halving-halving yang sebelumnya. Tapi sekarang potensinya dia masih tertahan dan masih ada di atas upper channel daripada bullish trend ini. Jadi sebenarnya ada potensi ke depannya dia akan koreksi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melihat ke harga berapa dia akan koreksi, gue mau ngasih satu gambaran besar terlebih dahulu. Kalau misalkan Bitcoin ini punya waktu koreksinya itu yang nggak sebentar. Nah, kita mau lihat aja contoh waktu dia koreksi sebelumnya. Kita anggap ini adalah koreksi pertama setelah dia breakout dari pola inverted head and shoulder. Jadi kalau kita lihat di sini ada pola inverted head and shoulder yang dimana mengkonfirmasi adanya perpindahan tren atau shifting trend dari bearish menjadi bullish ke atas. Tapi dia nggak langsung naik ke atas. Yang dia lakukan adalah dia sideways dulu, atau di sini dia membuat satu base area dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mau hitung berapa lama sih kira-kira pergerakan sideways daripada Bitcoin di koreksi yang pertama. Jadi kita mau ambil aja atau kita coba ukur range-nya di sini ketika dia sideways. Nah, di sini kita mau lihat kira-kira Bitcoin ini berapa lama sideways dari sekitar harga 25.000 sampai 30.000 ya waktu itu kalau kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita tarik dari candlestick yang besar di sini, kemudian kita tarik sampai dia breakout dari harga 32.000-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ketemu 32 minggu atau 224 hari. Jadi ini adalah perkiraan kurang lebih waktu koreksi dari Bitcoin di koreksi yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan di kondisi yang sekarang, ini punya potensi yang mirip dari koreksi yang sebelumnya. Jadi ini disebut dengan harmonic pattern, di mana harmonic pattern ini tidak cuma berlaku secara harga, tapi dia berlaku juga secara waktu. Jadi kita akan coba mirroring aja dari koreksi yang pertama ke kondisi yang sekarang, karena ini bisa jadi koreksi yang kedua juga punya jangka waktu kurang lebih yang mirip, sekitar 8 bulan berarti 32 minggu. Nah, itu kurang lebihnya mungkin bisa plus minus 3 atau 4 minggu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini mungkin sekitar 7 Oktober. Nah, kenapa gue bisa menyimpulkan seperti ini? Karena kalau kita lihat di halving yang sebelum-sebelumnya, kita akan coba lihat halving yang cukup jelas aja. Ini di tahun 2015 ya. Jadi gua akan coba potong dulu misalkan di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada yang namanya reversal pattern double bottom. Kemudian ketika dia berhasil breakout ke atas, dia juga membuat satu koreksi atau sideways. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita mau coba untuk ukur kurang lebih berapa lama sih dia sideways sampai akhirnya dia breakout dari konsolidasinya atau dari koreksinya. Nah, di sini kita udah plotting range dia koreksinya, lalu kita coba ukur dari sini sampai dia breakout. Nah, di sini kurang lebih sekitar 30 mingguan juga. Kalau tadi sebelumnya 32 minggu, ini juga sekitar 30-an minggu. Jadi kurang lebih Bitcoin ini punya karakteristik yang sama atau yang mirip. Kemudian kalau kita tarik lagi, ini kan koreksi yang pertama. Nah, kalau kita tarik lagi ke koreksi yang kedua atau ke area yang berikutnya atau sideways yang berikutnya, ini seharusnya punya waktu yang mirip. Nah, ini kalau kalian perhatikan dari sini kita tarik, ini juga punya satu range waktu yang sama, 30 minggu, 30
minggu juga. Nah, artinya ini jadi sebuah data di mana rentang waktu dia membuat sebuah base area itu kurang lebih sama atau mirip di level berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini 30 minggu, kemudian 30 minggu juga di sini, kemudian dia baru bergerak eksponensial naik ke atas. Nanti kalau kita lihat di sini, rentang waktu dia membuat base area di atas-atasnya itu jauh lebih cepat. Misalkan kita lihat aja di sebelah sini ya. Jadi kalau kita tandain dulu, nah dari sini ke atas ini, kurang lebih rentang waktunya dia membuat sebuah base itu sekitar 12 minggu. Kemudian kita lihat lagi di rentang yang selanjutnya, nah di sini kurang lebih 9 atau 10 minggu. Jadi 12 minggu kemudian 10 minggu. Jadi dia lebih cepat karena pergerakannya udah mengalami percepatan tren atau udah mengalami eksponensial. Jadi setelah yang pertama ini lebih lambat, ya accumulation phase-nya lebih lambat, atau pembentukan suatu areanya ini jauh lebih lama, kemudian ketika dia naik itu akan jauh lebih cepat. Nah, ini juga jadi cerminan ya sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan ke pergerakan yang sekarang itu kurang lebih bisa jadi patokan. Kenapa bisa jadi patokan? Karena ini baru koreksi yang pertama, ini baru koreksi yang kedua juga. Jadi kalau misalkan kira-kira pergerakan Bitcoin ini make sense nggak sih? Sideways atau hanya bergerak ke kanan aja sampai nanti di tanggal 7 Oktober, menurut gue sangat make sense karena kita punya datanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana terhadap harganya atau pola apa yang akan terbentuk? Gue cukup yakin ini juga bisa kita lihat adanya mirroring. Oke, kalau kita lihat di koreksi yang pertama di sebelah sini, sebenarnya nggak terlalu identik dengan koreksi yang di sebelah sini. Tapi kalau kita perhatikan koreksi yang di sebelah sini, ketika dia turun, kemudian naik lagi dan turun lagi, ini cukup identik. Kemudian setelah dia naik lagi, ini juga membuat suatu correction pattern yang identik ya, atau serupa. Dan harusnya penurunannya juga kurang lebih mirip ya. Di sini sekitar 39% dan di sini juga sekitar 40-an%. Jadi bedanya plus minus cuman 1% doang. Kenapa bisa sama seperti ini? Karena behavior orang atau pelaku marketnya itu kurang lebih sama. Apalagi biasanya yang bisa membuat harganya naik dan turun itu ya orang-orang yang punya big money atau big fund. Kurang lebih seperti itu. Jadi caranya dan polanya kurang lebih itu bisa sama. Nah, kalau misalkan kita tahu that's how the market works, artinya pergerakan yang ada di sini itu bisa jadi kurang lebih mencerminkan koreksi yang sebelumnya. Jadi kalau koreksi yang sebelumnya, kalau kita lihat dia pertama kali breakout naik ke atas, kemudian koreksi ke bawah, sekali lagi coba untuk breakout ke atas ya resistance-nya, tapi belum bisa. Dia turun lagi ke area support, baru sekali lagi naik ke atas. Atau di sini kurang lebih bisa dibilang sebagai bullish rectangle pattern. Ya, jadi dia cuma sideways doang ke kanan, sehingga kalau kita perhatikan di sini, level support di sini itu bisa jadi target pergerakan harga Bitcoin dalam 1-2 bulan ke depan. Jadi kalau misalkan sebelumnya dia sempat naik ke atas, kemudian turun ke bawah ke area support yang sebelumnya, ini juga saat ini kita bisa melihat suatu pola yang hampir mirip seharusnya, ya, atau sama. Jadi ada potensi dia akan ke sekitar 55.000 terlebih dahulu, kemudian naik ke atas. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada wave koreksi A, B, C, artinya kurang lebih di sini adalah A, kemudian di sini mungkin B-nya slightly di bawah titik 0 di sini, kemudian C-nya di bawah sini. Jadi kalau misalnya kita pakai trend based Fibonacci extension, ini kurang lebih dia akan turun atau punya potensi turun sampai ke 55.100. Kemudian setelah dia turun seperti ini, seharusnya dia baru naik lagi ke atas. Oke, nah di breakout-nya itu kurang lebih di bulan Oktober, dan gue cukup yakin bulan Oktober ini menjadi salah satu bulan yang paling bullish atau paling positif buat Bitcoin. Nah, biasanya kita melihat dari mana? Kita biasanya melihat dari Bitcoin seasonality chart-nya seperti apa, atau seasonality datanya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita mau lihat sekarang ini di bulan Juni, karena ini 14 Juni, kita bisa lihat di sini average-nya biasanya naik 7,76%. Ya, tapi kalau kita lihat dari 5 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang, biasanya di Juni itu merah. Jadi ada koreksi di bulan Juni. Kemudian di bulan Juli kecenderungannya hijau, tapi hijaunya juga nggak terlalu signifikan. Tapi bulan yang perlu dicatat adalah bulan Agustus dan September. Kenapa? Karena average-nya kalau kita lihat di sini itu malah minus. Dimana bulan-bulan yang lain di sini kalau kita lihat semuanya positif, ya, tapi cuma di Agustus dan September ini minus. Tapi good side-nya adalah di bulan Oktober, cuma 4 dari 14 tahun itu dia mengalami yang namanya koreksi atau penurunan. Sisanya dia hijau. Artinya mayoritas di bulan Oktober ini akan naik pergerakan harganya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat di bulan September, ini mayoritas koreksi atau turun. Kalau kita lihat dari tahun 2017, di sini dia selalu merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman kemarin aja di 2023 dia sempat hijau. Nah, di sini juga dari salah satu website yang gue baca, ini kurang lebih adalah Bitcoin seasonal pattern over the past 10 tahun. Jadi ini adalah suatu grafik seasonality yang udah di average dalam 10 tahun terakhir kurang lebih mendapatkan pergerakan seperti ini. Nah, biasanya pergerakan naiknya itu di bulan
kemudian April ke Mei dia naik. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini Juni, itu Juni sampai September cenderung sideways aja. Apalagi di sini catatannya adalah there is also a period of weakness. It begins dari 16 Agustus dan berakhir 7 Oktober. Average-nya Bitcoin itu loss 13% over these 2 months. Jadi di bulan Agustus, September, kemudian awal Oktober, rata-ratanya 10 tahun terakhir dia itu minus 13,64%. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di level yang sekarang, kalau misalkan kita melihat adanya potensi koreksi sekitar 13%, ini make sense banget gitu ya, sampai ke level 55.000. Nah, satu lagi di sini kalau gue lihat juga di chart seasonality dari forecaster selama 5 tahun ke belakang, di sini sebenarnya kecenderungannya adalah since mulai bulan Mei sampai Oktober itu pergerakannya malah cenderung sideways dan turun dari bulan Januari sampai April. Ya, jadi kalau secara tren Januari sampai April itu naik, kemudian mulai dari pertengahan April sampai ke Juli Agustus itu dia cenderung turun, kemudian Agustus sampai Oktober dia sideways kurang lebih. Nah, nanti di Q4 itu secara seasonality kecenderungannya adalah naik. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kecenderungannya di bulan Mei selama 5 tahun terakhir itu 3 dari 5 atau 60% itu turun. Cuman di bulan Juli aja yang potensinya itu naik dalam 5 tahun ke belakang. Jadi kalau kita lihat Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu cenderung turun. Ya, cuman di Juli aja. Nah, kalau misalkan kita translate secara chart, artinya dari Mei sampai September itu ada potensi dia sideways. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini Mei, nah Mei-nya kan kurang lebih di sini ya. Kalau di bullish market itu cenderung sideways. Jadi untuk saat ini view gua Bitcoin ada potensi untuk mengalami koreksi sampai ke level 55.000 itu potensi paling jauh. Balik lagi gue cuma mau ngingetin kalau di sini gue cuma berusaha untuk menganalisis berdasarkan data. Gue nggak menjamin 100% dia akan berhasil dan sesuai, karena bisa aja analisis gue salah dan tiba-tiba marketnya ya bisa aja langsung naik ke atas lagi. Kita nggak ada yang tahu gitu ya. Cuma di sini gue cuma mau share info aja apa yang lagi gue lihat dan gue perhatikan saat ini, adanya potensi koreksi sampai ke 55.100. Nah, sekarang gue mau share strategi gue seperti apa untuk Bitcoin sendiri. Kalau kalian udah ngikutin gue dari gibah Bitcoin yang sebelum-sebelumnya, kalian pasti tahu kalau misalkan gue punya average Bitcoin itu ya mungkin sekarang kurang lebih di kisaran 30 ribuan ya, 30 ribuan lebih mungkin ada di sini. Karena gue udah beli since 20 ribuan ketika dia breakout inverted head and shoulder kalau kalian perhatikan. Dan gue juga udah bikin videonya dari tahun lalu 2023, sehingga average gue ya mungkin sekarang ada 35 ribuan. Of course karena analisis gue dia cuman koreksi sampai ke 55.000, gue gak akan jual. Tapi kalau misalkan gue punya income lebih, gue akan consider untuk masuk di sekitar harga 50 ribuan atau di bawah 60 ribu. Menurut gue udah good deal di level harga Bitcoin yang sekarang. Jadi yang akan gue lakukan kalau misalkan gue ada income lebih, misalkan gue dapat dari revenue stream yang lain, gue akan masukin ke Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Anyway, sekarang portofolio Bitcoin gue udah tinggal 50% dari yang awalnya 100%, karena gue udah sedikit pindah-pindahin ke beberapa koin yang lainnya seperti Ethereum, BNB, Solana. Tapi yang mau gue bilang di sini adalah alt season itu belum terjadi. Oke? Alt season itu belum terjadi. Ya, gue akan kasih sedikit aja, satu view aja kalau misalkan Bitcoin dominance itu masih dominan ya, dan masih bergerak uptrend ke atas. Dan ini juga sebenarnya di luar nalar gue, karena gue menganalisis ini udah saat-saatnya atau seharusnya Bitcoin ini turun. Ya, dominance daripada Bitcoin ini turun. Tapi ternyata Bitcoin ini selalu naik ke atas. Ya, jadi untuk saat ini gue masih consider untuk pegang at least 50% itu di Bitcoin. Kalau menurut kalian sendiri, Bitcoin bakal turun dulu ke 50 ribuan atau langsung gas terus sampai 100 ribu? Kita diskusi yuk di komen. Sesuai janji gue bakal kasih 100 ribu buat 2 orang yang beruntung. Kalian cukup jawab dengan 2 kata. Apa bendera warna yang gue pakai buat nandain koin Cardano atau ADA di watchlist? Kalian bisa jawab, contohnya ada putih. Abis itu di belakangnya tulis username Instagram kalian, misalnya @jagotrading, biar gue bisa kontak dan transfer uangnya buat kalian yang beruntung. Kalau kalian kepo saham atau kripto apa yang lagi gue pantau, boleh banget join channel Telegram AS Trading, linknya ada di deskripsi. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye-bye.